Ya pemirsa, hampir sepertiga karyawan CIA mengalami perilaku seksual yang tidak pantas di tempat kerja. Hal ini terungkap dalam survei internal lembaga tersebut. Survei ini mengungkapkan bahwa 28% karyawan pernah mengalami setidaknya satu kejadian lingkungan kerja yang tak pantas, di mana 9% mengaku hal itu terjadi dalam setahun terakhir. Salah satu kasus bahkan melibatkan seorang petugas yang diduga menularkan penyakit menular seksual atau PMS kepada 5 wanita. Kasus lainnya juga melibatkan ancaman kekerasan oleh seorang petugas senior CIA terhadap seorang kontraktor wanita. Insiden-insiden ini muncul di tengah gerakan #MeToo yang berkembang di dalam CIA serupa dengan kampanye melawan pelecehan seksual yang dimulai pada 2017 di Hollywood. Ya, berita terpopuler selanjutnya di cnbcindonesia.com di mana Presiden AS Joe Biden memberikan peringatan tegas kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terkait serangan Israel ke Lebanon. Peringatan ini berisi permintaan Biden agar Netanyahu meminimalkan korban sipil, terutama di daerah padat seperti Beirut. Biden juga menekankan agar situasi tidak berkembang menjadi Gaza kedua. Peringatan ini disampaikan dalam percakapan telepon yang menjadi yang pertama dalam 7 minggu terakhir. Selain peringatan ini, Biden juga disebut pernah melontarkan kritik keras kepada Netanyahu setelah serangan Israel di Gaza dan Lebanon. Ya, beralih ke berita selanjutnya dari dalam negeri di mana Kejaksaan Agung menyatakan akan mendukung pemerintah dalam menegakkan hukum terkait potensi penerimaan negara sebesar 300 triliun rupiah yang hilang dari sektor kelapa sawit. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hardy Siregar mengonfirmasi bahwa penyelidikan terkait dugaan korupsi tata kelola sawit 2005-2024 sedang berlangsung dengan penggeledahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dugaan penyerobotan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit menjadi sumber kebocoran penerimaan negara yang signifikan. Meski belum ada tersangka, Prabowo Subianto disebut telah memiliki daftar 300 pengusaha nakal yang diduga terlibat. Kejagung menegaskan akan terus memburu pelakunya hingga dapat. Ya pemirsa, dan berita terakhir di cnbcindonesia.com yang terpopuler di mana para pengusaha batubara menyatakan minat berinvestasi di ibu kota Nusantara dengan membangun pusat hiburan seperti mal dan bioskop. Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan para bos batubara akan menghadiri acara 100 CEO Forum di IKN. Basuki menyebut para C-level akan melihat langsung lokasi investasi potensial. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Roslani telah mendampingi pengusaha-pengusaha tersebut dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Sebanyak 16 pengusaha menyatakan komitmennya untuk membentuk konsorsium guna berinvestasi di IKN.